Pagi ini saya diberi tema oleh Bapak, apakah bekerja karena dosa? Ya, jadi kemungkinan tema ini bisa muncul kalau orang baca Kejadian 3 ayat 17 ya. Susah payahmu bekerja sangat banyak. Ya, jadi karena dosa Tuhan memberikan hukuman kepada Adam, kerjanya akan banyak ya. Kepada Hawa, susah payahmu waktu melahirkan sangat banyak ya. Jadi sedari awal Bapak Ibu, Allah memang sudah merencanakan untuk menjadikan manusia sebagai yang berkuasa atas semua ciptaan Tuhan ya. Mari kita lihat sama-sama Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah ini Ya. menjadikan manusia menurut gambar dan paras kita, supaya mereka berkuasa dan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap dan di bumi. Baik, makasih Ibu. Nah, itulah rencana awal yang Allah berikan kepada manusia, supaya manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan ya. Baru kemudian itu rencana. Jadi baiklah kita, katanya, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka berkuasa. Nah, pelaksanaannya di ayat 28, coba lihat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi berkat Allah itu semacam penghabisannya bagi Adam dan Hawa, bahwa kamulah yang akan berkuasa atas segala semua yang saya ciptakan. Ya, jadi sebetulnya itu perintah kerja. Nah, dalam sekolah teologia, pelajaran teologia, Kejadian 1 ayat 28 ini disebut dengan amanat budaya, amanat kebudayaan. Kalau Matius 28 ayat 18 sampai 20 adalah amanat agung ya. Artinya ini perintah Allah yang mula-mula kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Kalau Matius itu perintah Yesus yang terakhir ya, sebelum Tuhan naik ke surga. Baik Bapak Ibu, Allah benar-benar merealisasikan rencananya itu dan memberkati Adam dan Hawa, beranak cuculah, taklukkanlah, berkuasalah. Dan untuk makanan Allah sudah menyediakannya ya. Allah sudah menyediakannya bagi Adam dan Hawa. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Jadi Bapak Ibu, Adam dan Hawa diberi perintah untuk berpuasa, bukan untuk cari makan ya. Bekerja bukan untuk cari makan, tetapi bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanannya Tuhan sediakan. Jadi saya waktu baca ini baru saya jadi semakin mengerti perkataan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, yang lain Tuhan tambah. Karena awalnya desainnya Allah beri perintah kerja, makanan kamu gak usah pusing, saya sediakan di seluruh bumi, tinggal petik ya. Mau makan buah tinggal petik, ada buah macam-macam ya. Yang jelas buah pohon ara sudah ada, dicatat dalam Alkitab, pohon ara sudah ada dari mula-mula. Pohon yang lain nanti saya ngarang, ada pohon jambu, pohon apel ya. Kayak itu, jadi kalau saya bilang itu nanti saya ngarang ya. Tapi yang jelas buah-buahan yang menarik, yang baik, yang bisa dimakan untuk ada. Jadi manusia diberikan perintah untuk menguasai semua ciptaan Tuhan, bukan untuk makan. Makanannya disediakan Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang orang sekarang kerja untuk makan ya. Karena kalau orang kerja untuk makan akhirnya capek banyak ya. Istri saya mengajar sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Saya sekali melihat Tuhan Yesus, saya nggak 2 kali di sini ya, kerja
Kerjanya luar biasa, membutuhkan kesabaran, membutuhkan apa ya, pengertian yang besar ya. Lagi ngajar anak itu kincing, buang air besar, ngamuk, istri saya pernah dijedotin, dijambak ya. Tapi berkat kesabarannya anak-anak itu berubah ya. Jadi satu kali dia mengeluh, abang, aduh capek kerja ini katanya. Jadi saya tanya, kamu kerja mau buat apa? Ya, mau cari uang, mau berkarya, mau melayani Tuhan ya. Jadi saya bilang, ada 2 ayat firman Tuhan yang sudah sering saya jadikan kesaksian dia, bahwa kalau kamu mau pekerjaan itu tidak membebani kamu ya, kamu harus kasihi anak-anak itu. Dan kalau kamu kasihi anak-anak itu, Alkitab bilang domba-domba itu akan mendengar gembalanya, suara gembalanya ya. Dan puji Tuhan, anak-anak itu dengan bahasa yang macam-macam yang tidak ada kamusnya bisa dimengerti sama istri saya. Mereka berdua aja yang ngerti ya. Banyak kode-kode isyarat yang tidak diajarkan, tapi ada, mereka berdua aja yang ngerti ya. Mereka mengasihi. Jadi ketika kasih itu ada, sekarang dia lebih senang, dia rajin, dia tidak capek. Bahkan hari libur dia mau kerja sampai harus saya tegur, ya hari libur kamu berhenti udah istirahat, keluargamu juga butuh kamu ya. Saking tadinya ngeluh, sekarang udah dapat firman Tuhan, rajin kerja sampai kerja terus. Kalau les, kalau sekolah libur, les juga libur. Aduh bang, anak ini kalau ditinggal lama nanti dari nol lagi. Saya juga ditinggal lama nanti dari nol lagi. Ya, jadi saya tahu berkat dikasih firman Tuhan jadi kerajinan, bukan rajin lagi, kerajinan. Tapi itulah, kalau kita benar-benar mencintai pekerjaan Bapak Ibu, betul kita nggak apa namanya, kita nggak bekerja butuh cari uang. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan itu, kita mau berkarya lewat pekerjaan itu, ya. Saya dulu tukang painting, blasting di Malaysia, di Miri, Dokya. Jadi kalau saya habis cat kapal, kapalnya turun air, saya bilang sama teman-teman, kapal saya turun, bagus kan? Kapal kamu atau bukan kapal kau? Iya, saya ngecat tapi itu kapal orang. Tapi karena saya bangga, berbulan-bulan saya ngecat luar dalam, ya. Mulai dari Double Bottom sampai Monkey Island. Bagian kapal yang paling atas namanya Monkey Island. Zaman dulu orang naik ke atas supaya lihat ada orang. Jadi dibilang Monkey Island. Jadi jangan senang naik di atas kapal, itu tempatnya monyet. Ya. Jadi seringkali kalau kita menyenangi pekerjaan itu, kita bangga, itu kapal saya turun. Pasang tower juga be, sana tower saya loh. Jadi udah ereksi sekarang, udah done katanya. Padahal bukan tower saya, orang punya Telkomsel, tapi saya bilang itu punya saya, karena saya senang. Jadi kerja berat itu menyenangkan, akhirnya ringan. Ya. Jadi sekali lagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bekerja bukan untuk makan. Jadi prinsipnya harus diingat baik-baik. Ya. Dan kita dipercayakan Tuhan sebagai manajer untuk mengelola, berkuasa, menaklukkan. Kita bukan owner, kita bukan pemilik. Dari apa yang Tuhan berikan, dari apa yang Tuhan percayakan, kita hanya pengelola. Ya. Jadi kita harus ingat ini baik-baik. Karena dari apa yang kita punya, nanti masih akan ada yang dikeluarkan, dikembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Kita bukan pemiliknya. Karena banyak orang Kristen merasakan bahwa apa yang dia punya itu milik. Itu berkat pemberian Tuhan. Kita hanya mengelolanya, kita hanya mengusahakannya. Bapak Ibu, itu prinsipnya. 2 prinsip ini harus kita pegang baik-baik. Kita adalah pengelola, manajer, dan kita bukan kerja cari makan. Ya. Tapi firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, yang lain Tuhan tambah. Itu benar, itu ya dan amin. Ya. Kalau Bapak Ibu pegang ini, Bapak Ibu kerja ringan, berkat Tuhan berlimpah. Amin. Enak ya, ikut Tuhan ya. Hah? Syaratnya mudah, seperti yang tadi saya bilang. Jadi ketika Allah memberikan tugas kepada Adam dan Hawa, ya, melakukan tugas dari Allah, ya, bukan mereka supaya mendapat makanan.
Sehingga Adam dan Hawa seharusnya dapat benar-benar fokus pada tugas yang Allah berikan. Karena bukan untuk makanan manusia bekerja. Karenanya sekarang kita dapat mengerti firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah yang lain Tuhan tambah. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu menjadi semakin jelas. Ada istilah Alkitab menafsirkan Alkitab. Ya. Kadang apa yang kita nggak mengerti di Perjanjian Baru, kita baca di Perjanjian Lama kita mengerti. Ada yang kita baca di Perjanjian Lama tidak mengerti, ketika kita baca di Perjanjian Baru kita menjadi mengerti. Oleh sebab itu kita harus terus rajin tekun baca Alkitab. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pekerjaan mereka menjadi sulit. Ini hukumannya. Bukan hukumannya adalah kerja. Karena perintah kerja itu datangnya lebih dulu daripada hukuman dosa. Perintah untuk bekerja Kejadian 1, 26, 28, 29. Perintah untuk hukuman dosa datangnya di ayat pasal 3, 17. Jadi mana yang lebih dulu? Kerja dulu apa hukuman? Kerja dulu. Ya. Jadi kita bukan bekerja itu karena dosa, tapi pekerjaan sekarang karena dosa menjadi lebih sulit. Sampai berpeluh kata Alkitab. Kalau dulu mungkin nggak berpeluh kalau nggak ada dosa kali ini. Jadi Adam ya tinggal perintah-perintah aja. Sekarang bayangkan, ada memberi nama kepada hewan-hewan yang ada, dia panggil satu-satu nurut. Sekarang kita panggil harimau aja sini. Saya kasih nama baru kamu. Dulu berarti dipermudah oleh Tuhan kan. Kalau sekarang menjadi tidak mudah. Sampai benar-benar kita berpeluh. Karena tanah tempat kita mencari itu yang dikutuk Tuhan. Kejadian 3 ayat 17, tanah itu menjadi terkutuk karena Adam. Dan dikonfirmasi lagi oleh siapa? Bapaknya Nuh. Waktu Nuh lahir, bapaknya bilang, anak ini memberikan kita penghiburan di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Ya. Nah, ingat baik-baik. Jadi kerja itu bukan karena dosa, tapi kerja menjadi berat karena dosa. Ya. Baik. Karena Tuhan pada waktu penciptaan bukan hanya memberikan makan minum. Sebetulnya ada banyak rezeki yang Tuhan beri. Ya. Bahkan tempat Adam sebetulnya untuk mencari rezeki pun disediakan Allah. Yang di Sungai Pison. Yang di Sungai Pison yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas Adam. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolang, batu krisopras. Bukan batu akik, batu permata, batu krisopras. Kejadian 2 ayat 11 sampai 12. Yang jika diusahakan dengan baik akan memberi keuntungan bagi anak. Jadi sebetulnya waktu kejadian itu makanan disediakan, harta benda disediakan Tuhan. Asal kamu baik-baik, kamu nikmati semuanya. Ya. Tuhan tidak hanya memberi makanan buah, tapi ada permata, ada emas, ya di tempat yang Tuhan sediakan. Tinggal di taman yang baik. Ya. Jadi kalau dia bekerja baik-baik, waktu itu kerjanya tidak seperti sekarang ya. Kerja dari pagi sampai pagi, berangkat gelap, pulang gelap. Ya. Itu kan bekerja keras, ya, sampai berpeluh. Baik. Jadi jelas bagi kita bahwa bekerja bukanlah karena dosa. Ya. Tapi bekerja menjadi sulit, menjadi susah, menjadi sampai berpeluh, itulah hukuman dosa. Ya, bagi laki-laki. Nah sekarang pertanyaannya saya balik lagi, kenapa kita harus bekerja? Ya. Karena perintah Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 26, 28, 2 ayat 15, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ya, itu perintahnya. Jadi bekerja adalah perintah amanat dari Tuhan. Ya, jadi manusia itu harus bekerja. Ya. Terus yang kedua, kenapa kita harus bekerja? Karena Allah juga terus bekerja sampai hari ini. Bapak Ibu, coba kita lihat Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja.
Ada yang tahu pekerjaan Bapak di surga? Ya. Ada yang tahu pekerjaan Allah sampai hari ini apa? Menjaga supaya apa yang diciptakan berfungsi dengan baik, supaya matahari tetap terbit dari timur tenggelam di barat, ya. Supaya embun pagi tetap turun, supaya tumbuh-tumbuhan bisa hidup, ya. Menjamin ekosistem, keseimbangan terus berputar, supaya singa-singa yang mau meminta makan kepada Tuhan tetap bisa makan. Meneguhkan pekerjaan hamba-hamba Tuhan, ya, sehingga tetap ada mujizat sampai hari ini. Ada orang buta melihat, ada orang lumpuh berjalan, ya. Tuhan meneguhkan pekerjaan hamba-hamba Tuhan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu tanda sampai hari ini bahwa Allah masih bekerja. Allah kita hidup, ya, bukan waktu Yesus disalib saja Tuhan berkarya. Hari ini pun Tuhan berkarya. Makanya saya bisa kesaksian karena saya berdoa Tuhan jawab. Saya minta Tuhan tolong tunjukkan saya cari orang yang bisa melatih pemain musik di gereja. Tuhan buka jalan, Tuhan bekerja. Jadi pekerjaan Tuhan bukan hanya sekedar pekerjaan yang heboh-heboh. Sebetulnya tanpa terasa Tuhan bekerja seperti invisible hand, tangan yang tidak kelihatan. Dia mengatur hidup kita. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada yang bilang Allah, Tuhan kalau kerja udah enak sih. Waktu dulu dia menciptakan manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bikin rencana penyelamatan. Rencana penyelamatan sudah selesai. Nah, tapi penyelamatan selesai, Yesus naik, kan Yesus kasih perintah baru. Pergi kalian, pergi segala suku bangsa, jadikan sekalian bangsa muridku. Itu perintah baru. Dan Tuhan Yesus memberi perintah itu karena Tuhan Yesus bilang, karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, makanya Tuhan kasih perintah itu kepada murid-murid. Supaya apa? Dengan kuasanya, murid-murid bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa kuasa itu, murid-murid tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Dan terakhir pesannya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata yang perlu diingat, senantiasa. Berarti dari murid-murid sampai sekarang, Tuhan terus menyertai pekerjaan pemberitaan Injil. Karena senantiasa. Itu tandanya bahwa Allah terus bekerja. Ya. Apa yang bisa kita lihat lagi? Yesus bekerja. Apa pekerjaan Yesus? Coba kita lihat Matius 11 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Untuk menunjukkan dirinya adalah Mesias, ya, juru selamat, Yesus bekerja. Melakukan apa? Berkeliling kota, mengajar, melakukan mujizat. Itulah yang Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaan itu, maka orang tidak akan tahu bahwa dia Mesias. Makanya orang-orang mengenal dia, waktu itu viral waktu itu Yesus ini. Karena kemana Yesus pergi, orang berbondong-bondong. Seperti waktu firman Tuhan yang lalu, masuk rumahnya nggak bisa, mesti bobol atap. Karena itu viral. Di mana Yesus? Orang itu datang, mau dengar. Yesus dikenal sebagai pengajar yang berkuasa, ya, baik perkataannya maupun perbuatannya. Itulah pekerjaannya. Jadi dengan pekerjaannya, Yesus menunjukkan kepada banyak orang, saya adalah Mesias. Makanya dia katakan kepada Yohanes, berbahagialah kamu yang percaya dan tidak menolak aku. Karena pekerjaannya menunjukkan siapa dirinya. Kuasanya menunjukkan bahwa Yesus datang dari Allah. Makanya orang-orang di dunia komentar,
menyembuhkan orang buta dari lahir, yang begini belum pernah terjadi dari dulu sampai sekarang. Baru Yesus yang menyembuhkan buta dari lahir. Itulah sebabnya dikatakan bukan salah orang tuanya, bukan salah anak ini, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui dirinya. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan itu Yesus menunjukkan, menyatakan dirinya bahwa saya ini adalah Mesias, ya, yang dijanjikan bagi kamu, juru selamat yang dijanjikan bagi kamu. Berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak. Itu pekerjaan. Yang ada lagi Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama. Ada banyak ternyata pekerjaan Yesus yang tidak dicatat, ya. Tapi apa yang dicatat diharapkan bisa memberikan kita keyakinan bahwa Yesuslah Tuhan, Dialah Anak Allah, ya. Karena dibuatkan bahwa Mesias itu akan dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Ayat Bethlehem Mika 1 ayat 1 ya, atau Mika 1 ayat 5. Ayat Bethlehem, sekali-kali engkau bukan yang terkecil, daripadamu akan lahir seorang juru. Yesus bukan. Dilahirkan di mana dia? Di Bethlehem. Yang kedua, dilahirkan dari seorang anak darah. Ibunya perawan. Siapa? Yesus bukan. Dua tanda aja sulit dibantah. Kalau ada yang bilang ngaku-ngaku Mesias, kamu ibunya perawan enggak? Ibu saya nikah 2 kali orangnya. Ya, karena Alkitab bilang Mesias datang dari anak darah. Kalau kamu ibumu lahir 2 kali berarti kamu bukan Mesias. Gitu. Di Yerusalem bukan. Bukan. Kami di Samaria, apalagi. Karena kita bilang nanti akan banyak yang mengaku-ngaku Mesias. Dulu gak pernah ada lagi di Bandung bilang, oh, belum kiamat. Padahal yang tahu kiamat kata Tuhan Yesus cuma Bapa, saya aja gak tahu. Oh, berarti orang itu hubungannya lebih hebat. Tuhan Yesus gak tahu, dia tahu ya. Kamu sama Bapa punya ini ya, jalur khusus ya. Kadang-kadang orang kalau mau melebihi Tuhan, jadi ajaib orang ini. Jam 12 malam nanti mau kiamat kita kumpul, katanya. Jual harta benda. Jadi kalau ada yang bilang begitu, ibu, bapak itu jangan cepat-cepat ya. Oh iya, betul. Karena mau cepat-cepat masuk surga udah gak tahan hidup, penuh kesulitan. Jadi kalau masuk surga kan senang. Ya. Jadi bapak ibu, ada banyak pekerjaan Yesus yang tidak dicatat. Tapi kita berharap bahwa dari apa yang disampaikan oleh kita itu bisa membuat kita menerima bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Baik, satu lagi ya, bukan kita tentang Yesus. Contoh bahwa Yesus itu bekerja. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus berusaha meyakinkan orang. Ya kalau kamu bekerja saya, tapi lihatlah pekerjaan saya. Ya, karena dari pekerjaannya bahwa menunjukkan saya diberikan kuasa oleh yang punya kuasa yang jauh lebih besar. Yang terakhir, Yohanes 17 ayat 4, itulah Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu
sebelum dunia. Dan terakhir di salib Yesus mengatakan sudah selesai. Itulah akhir dari pekerjaan Yesus. Sudah selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang membuat kita tidak mau bekerja? Ya. Allah juga bekerja, Tuhan Yesus juga bekerja, Paulus juga bekerja. Dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa yang belum percaya. Ya. Saya mau mengajak kita juga melihat kehidupan Paulus. Ya, baik, kita lihat Kisah Rasul pasal 18 ayat 3 dan 4. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Maksudnya Priscilla dan Aquila. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi Paulus, Priscilla dan Aquila adalah tukang kemah. Ya. Mereka bekerja, tetapi setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi ketika mereka bekerja, mereka tidak meninggalkan pekerjaannya, tidak meninggalkan pelayanannya. Karena untuk itulah mereka dipanggil. Tetapi untuk menopang kehidupannya sehari-hari, Paulus tidak hanya menunggu bantuan dari jemaat. Walaupun memang jemaat membantu Paulus, tetapi Paulus juga adalah seorang yang bekerja. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 9. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kami. Paulus memberitakan Injil, tapi dia juga bekerja siang malam, supaya hidupnya jangan menjadi beban. Oleh sebab itulah Paulus marah kalau ada orang gak kerja. Yang pertama itu ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10, ini yang saya maksud. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Terusnya, kalau nggak kerja kata Paulus jangan makan. Jadi apapun pekerjaan kita, kita bersyukur sehingga kita menjadi orang yang terhormat karena kita makan dengan usaha kita sendiri, jari lelah kita sendiri, tangan kita sendiri. Sehingga Paulus mau memotivasi orang, kalau kamu nggak kerja jangan makan. Ya. Jadi cerita tentang bekerja harus makan memang itu menjadi satu tanggung jawab kita. Ya. Bukan berarti ya, artinya kalau ada orang memang belum punya pekerjaan, bukan juga berarti dia jangan makan. Ya, tapi berusaha. Karena menjadi terhormat bagi kita apabila kita bisa makan dengan hasil dari keringat dan dari tangan kita sendiri. Terkecuali kasus-kasus khusus, ada suami sakit, ada barang dipecat, kasihan, cari kerja lagi belum dapat, gitu ya. Tapi menunjukkan ada niat untuk berusaha. Ya, jadi kita pantas menikmati apa yang kita dapat dari tangan kita sendiri. Seharusnya demikianlah hidup orang Kristen. Tidak bergantung kepada siapapun. Sebenarnya Paulus berhak untuk tidak bekerja. Paulus sempat bilang, kami yang membagikan kepada kalian harta surgawi, kami juga berhak mendapatkan harta duniawi dari kamu. Supaya Paulus bisa konsentrasi pelayanan. Dia punya alasan untuk tidak bekerja, tapi Paulus tidak memanjakan dirinya dengan itu. Kami bekerja siang dan malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. Itu yang Paulus ajarkan kepada jemaat, supaya jemaat bekerja. Dia punya alasan untuk tidak bekerja. Ya. Dan memang juga dulu di Bait Allah orang Lewi kan tidak kerja. Kata Tuhan, dari 12 suku, 11 suku dapat tanah. Hanya Lewi yang tidak dapat tanah. Dari mana Lewi hidup? Dari saudara-saudaranya. Dari perpuluhan yang saudara-saudaranya berikan. Dari persembahan korban yang saudara-saudaranya berikan. Itulah Lewi hidup. Dan Paulus hidup membaktikan dirinya
bagi Tuhan, tapi dia bekerja. Jadi dia pantas banget terhadap dirinya, dan dia adalah orang yang terhormat. Tidak pernah hidup menggantungkan diri, berharap dari belas kasihan orang. Ya, kalau di kita membantu orang bukan karena orang itu berharap dari kita, tapi itu bentuk peduli kita ya. Makanya ada sesi berdiakonia, ya, supaya ada yang sakit, melahirkan, apa kita kunjungi, kita kasih bantuan. Sifatnya bantuan bukan untuk menuntaskan seluruh kesulitan, sebagai bentuk kepedulian kita. Ya, baik, jadi Bapak Ibu, itulah 3 alasan kenapa kita bekerja. Ya, jadi hanya karena dosa lah, maka kita bekerja dengan susah payah. Bekerja adalah budaya kita sebagai manusia. Kita harus menjadi orang yang membiasakan diri bekerja. Ya, kalau bisa bekerja sambil rebahan ya itu. Ya, sekarang kan lagi musim tuh, kerja ada pecuan sambil rebahan katanya. Ya. Saya juga belum tahu bagaimana caranya itu. Saya lagi belajar juga, saya kepingin juga. Saya sambil tidur dapat duit saya. Kalau ada yang bisa bantu saya boleh juga. Kemudian bekerja adalah panggilan hidup kita. Ya. Dikatakan begini, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat. Ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Finally, inilah panggilan hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan sekarang, ingatlah itu bukan kebetulan. Ya, Tuhan sudah persiapkan itu jauh sebelumnya untuk Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah untuk apa yang saat ini kita percayakan. Itu pemberian Tuhan. Kadang-kadang kita bermegah, saya pintar. Ya benar, kamu pintar. Tapi pintar kamu juga siapa yang bikin? Tuhan. Dan orang pintar dan tidak pintar itu bedanya sedikit. Tahu bedanya Albert Einstein dengan kita, kenapa dia jenius dan kita hanya pintar? Lipatan otaknya banyak kan Albert Einstein. Bapak Ibu belum berhasil. Volume otaknya sama, tapi lipatannya banyak kan Einstein. Jadi dia lebih jenius dari kita. Ya. Dan pintar itu genetik, bukan karena makanan, bukan karena belajar. Jadi Bapak Ibu juga yang punya anak, kasihan, jangan anaknya pulang jam 12 habis itu les bahasa Inggris, pulang les bahasa Inggris, les piano, habis itu lagi besok les apa lagi, olahraga lagi. Mau di bagaimanapun anak itu udah segitu lah. Makanan hanya memaksimalkan kemampuan ini. Para ahli sudah sepakat bahwa kepintaran itu murni genetik. Saya dulu punya adik itu, adik sepupu, sekolah di Penabur, pulangnya udah jam 2 lelang. Habis itu masih les. Saya bilang saya juga sekolah nggak kayak kamu, tapi juga nggak bodoh-bodoh banget saya ini. Kasihan dia pulang biasa diantar jemput 1 kali, mamanya nggak jemput di Penabur di Kalimalang. Pulangnya ke Pondok Kelapa. Mama nggak jemput ya, kamu Kak naik angkot ya. Karena memang gak pernah naik angkot 14 sampai Bekasi. Terpaksa lagi saya jemput. Kamu bodoh banget sih, anak Penabur naik angkot gak tahu. Ternyata juga anak Penabur gak lebih cerdas dari saya. Dalam hal yang lain, tapi dalam hal akademis mungkin dia lebih cerdas dari saya. Ya. Karena dia paksa belajar luar biasa. Ya. Saya kan seluruh belajar. Baik, Bapak Ibu, itu panggilan hidup kita. Sekarang, dapatkah kutuk dosa itu lepas dari hidup kita? Ini pertanyaan pentingnya. Karena bekerja keras, bersusah payah itulah hukuman karena dosa. Sekarang, bisa nggak Tuhan saya kerja jadi lebih ringan? Atau lebih enak, lebih baik? Atau bisa Tuhan rebahan dan kecuali? Ya, jawabannya tentu bisa. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia. Dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b.
Ya. Namun demikian kita harus berdamai dulu. Ya. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan Allah. Karena ketika manusia berdosa, Tuhan menghukum, ada jurang yang memisahkan kita dengan Tuhan. Supaya hubungan itu pulih kembali, bagaimana caranya? Kita berdamai dengan Allah. Bagaimana cara berdamainya? Allah menyediakan korban. Jadi korban itu sebetulnya dalam dunia teologi disebut namanya tipologi, yang menunjukkan bahwa dengan cara seperti inilah nanti kamu akan diselamatkan. Sama seperti waktu Abraham mengorbankan anaknya Ishak, ya, itu namanya tipologi. Dengan cara seperti itulah Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Pada kenyataannya Tuhan tidak mengambil anak Abraham. Karena itu sebuah gambaran. Tipos itu seperti bekas pukulan kalau pengertian mati. Kayak saya dipukul, ada bekasnya, merah kah, biru kah, atau kalau pukul ke tanah itu menjadi cekung ke dalam, menimbulkan bekas. Itu tipos. Gambaran yang menunjukkan dengan cara itulah Allah akan menyelamatkan manusia. Dan Allah melakukan sama seperti Abraham. Karena Abraham mampu rela menyerahkan anak yang ditunggu berapa tahun? Hampir 40 tahun Abraham menantikan anak itu. Sampai-sampai istrinya hanya ketawa, ya, mau melahirkan orang tua. Ya. Tapi Tuhan buat yang mustahil, ya, yang mustahil itu jadi mungkin. Ya. Nah, dengan cara itulah, jadi kita bisa berdamai dengan Allah karena Kristus sudah menjadi jalan damai. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan lagi orang hukuman, bukan lagi orang berdosa. Kamu orang merdeka, kamu anak Allah. Ya. Dalam perjanjian baru kalau browsing, kita searching, itu akan anak Allah, anak Allah, anak Allah, banyak sekali. Siapa anak Allah? Orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena kepada kamu diberikan kuasa supaya menjadi anak Allah. Kalau kita sudah berdamai, maka Tuhan akan merubah kutuk jadi berkat. Ini saya hari ini masih kerja susah, kan? Kerja susah karena berkat Tuhan. Kamu diberi kekuatan menanggung kesusahan itu. Ada yang enak kerja. Kalau tukang nyendok pasir keringatan, betul ya? Capek. Kita nyendok nasi keringatan nggak? Bukan main keringatannya, apalagi nasinya nukul. Ternyata nyendok pasir sama nyendok nasi sama-sama keringatan, ya, sama-sama berat, ya. Kalau sendok nasi itu kecil kan, masuk di mulut keringatan juga. Sendok pasir keringatan juga. Biar kita pada dibilang jadi kuliahnya. Kenapa? Makanya lahap tidurnya mau. Ya, jadi kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya. Jadi berkat Tuhan itu bukan berarti tiba-tiba kerja kita jadi enak, rebahan dapat duit. Tapi Tuhan akan memberkati kita dengan pekerjaan, mungkin pekerjaan kita lancar, ya. Pekerjaan kita hasilnya ada. Kadang-kadang orang kerja hasilnya nggak ada, uangnya nggak tahu kemana. Ya. Kayak orang bilang itu uang setan harus dimakan sama jiwa. Kan ada ngumpul. Tapi kalau berkat Tuhan dia sedikit ngumpul. Kenapa dalam hidupnya berkat Tuhan sehat-sehat selalu, anaknya baik, rumah tangganya rukun. Ya. Coba uang banyak rumah tangganya nggak rukun, stres. Ya. Jadi Bapak Ibu, bisakah kutuk dosa itu lepas dari hidup kita? Bisa. Bisa, sangat bisa. Yang penting Bapak Ibu harus berdamai dengan Tuhan. Sehingga pekerjaan itu tidak lagi jadi beban. Tapi pekerjaan itu akan menjadi tempat kita mencari hidup. Dapat berkat Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, dan kita bisa berkarya. Orang kan senang kalau bisa berkarya. Ada banyak orang sampai tua nggak punya karya. Boro-boro karya, cita-citanya nggak tahu menjadi apa. Hobi, nggak tahu saya hobinya apa.
Jadi Bapak Ibu, saudara, itu bisa. Belum terlambat kalau sampai hari ini kita belum berdamai dengan Tuhan. Tuhan, artinya ampuni saya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan merubah kutub dalam hidupmu menjadi berkat. Saya juga termasuk orang yang pernah gagal. Saya mundur, tapi saya kembali dengan Tuhan, ampuni saya. Pelan-pelan jalannya dibuka. Tidak sekaligus. Kadang-kadang baru mau mulai kita ketemu orang-orang yang menyebalkan, ketemu orang-orang yang tidak mendukung, ketemu orang yang apa ya. Tapi itulah ujiannya kalau kita mau putar balik, mau atlet. Kemarin saya dapat tema dari pemuda turning point temanya. Waktu putar balik itu bukan gampang, harus lihat kiri kanan. Kalau nggak salah-salah tabrak orang. Ya. Kita harus berdamai terlebih dahulu dengan Allah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Susah payah kita dalam bekerja akan diringankan oleh Tuhan, dan kita akan diberi kekuatan untuk bekerja dengan segala susah payah. Dengan bekerja kita dapat yang pertama, kita menjaga alam dan seisinya, karena ini perintah Tuhan, ini amanat kebudayaan. Ya, Kejadian 1, 26, 28. Kemudian dengan kita bekerja, maka kita dapat makan dengan tangan kita sendiri. Efesus 4, 28a, 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang sudah kita baca, Amsal 12 ayat 9. Kemudian dengan bekerja kita dapat membantu orang lain. Ya. Coba kita lihat ayat ini karena ini menarik. Efesus 4 ayat 28b. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Paulus juga mengingatkan, kalau kamu dulu orang jahat, kamu orang tidak baik, sekarang bekerja untuk makanan, supaya selain kamu bisa makan, kamu juga bisa berbagi, membantu orang yang berkebutuhan, orang yang berkekurangan, orang yang memerlukan bantuan. Ya, sehingga hidupnya yang dulu merugikan orang, sekarang itu bisa berguna bagi orang. Ya. Baik. Jadi membantu orang lain. Dengan bekerja kita bisa membantu orang lain. Yang ketiga, yang keempat, dengan bekerja kita dapat beribadah dan melayani Allah. Dari bekerja, perpuluhannya kasih Tuhan. Waktu mulai kerja Tuhan ini buat sulit Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Apalagi tiap minggu datang kasih persembahan. Tapi juga ada banyak yang berbeda. Waktu belum dapat kerja datang sama Bapak Pendeta tengah hari bolong Pak doakan supaya dapat kerja. Begitu dapat kerja, chat di grup WA aja enggak? Di bawah itu tulis sibuk. Waktu belum kerja berdoa minta dapat kerja, udah dapat kerja di bawah itu tulis sibuk. Jangan ngasih persembahan, chat di grup WA aja enggak? Nah ini yang kita harus belajar. Waktu belum dapat, minta Tuhan berdoa lipat tangan, terus siang malam datang di gereja main. Ibu, udah masa buah doakan saya Bu. Besok lagi datang Bapak doakan saya lagi. Begitu udah kerja, tangankan beri persembahan, chat di grup WA aja enggak. Nah ini saya mau ingatkan supaya saya percaya anak-anak di sini nggak puji Tuhan. Saya lihat anak-anak pemuda di sini luar biasa, peduli sama gereja, peduli sama Tuhan. Keyboard kita rusak, segera anak-anak muda kumpul dan puji Tuhan kita dapat keyboard baru. Ya, itu kan anak-anak ini. Itu yang saya bilang tadi luar di sini kan. Baik. Kemudian dikatakan dengan bekerja kita bisa sambil belajar. Itu di dalam Mazmur 106 ayat 35. Ya. Oh maaf Bapak Ibu, itu bagian bawah. Dengan bekerja kita bisa memuliakan Allah atau bersaksi. Ya. Jadi melalui pekerjaan Bapak Ibu yang baik, yang jujur, yang rajin di kantor, Bapak Ibu bisa mempermuliakan Tuhan. Ya. Sama seperti Yusuf,
bekerja dengan luar biasa sampai mendapatkan kepercayaan yang demikian besar. Daniel itu menjadi orang ketiga di kerajaannya Nebukadnezar sampai ke anaknya Nebukadnezar, Artasasta. Jadi dia menjadi pejabat di dua raja, ya, sampai orang nomor 3 di negeri itu. Dan kerajaan Nebukadnezar itu bukan main luasnya, dari Irak sampai India pada waktu itu sangat luas. Dan Daniel orang nomor 3, ya, dapat memuliakan Allah. Ada ayatnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Selanjutnya beberapa nasihat Alkitab bagaimana orang Kristen harus bekerja. Ya, kita bekerja 6 hari dalam seminggu. Pada hari yang ke-7 kita harus beristirahat. Karena demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi. 6 hari, hari ke-7 Allah memutuskannya. Jadi kita jangan lebih-lebih dari Tuhan. Tuhan kerja 6 hari, kita maunya 7 hari. Tuhan bilang hari ke-7 istirahatlah. Sebetulnya enak, kerja 6 hari cukup makan untuk 7 hari. Kita maunya kerja 7 hari, ternyata masih kurang juga. Itu karena tidak diberkati Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, kerja 6 hari cukup buat 7 hari, enak kan? Enak kan? Ya. Tapi banyak orang kan. Dulu saya punya jemaah Cina banyak di Bengkulu, karena kami di gereja Metodis. Itu susah bukan main, suruh tutup toko hari Minggu. Tapi berdoa tambah tahun tambah banyak yang mau mengalah tutup toko. Nanti habis kerja nggak apa-apa ya, panggil saya guru, saya belum pernah jawab. Gimana contoh? Bisa. Kalau pendeta panggilnya boksu, kalau guru izin panggil contoh. Gimana contoh? Boleh. Yang penting udah gereja ya. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi marilah kita bekerja 6 hari Minggu kita setelah kita beribadah. Bekerjalah selama masih siang. Ya, boleh lembur, tapi jangan sampai jam malam. Paulus juga kerja sih sampai siang malam, kata Paulus kan. Lembur itu bisa jam 6 sampai jam 9 malam. Jangan sampai jam 12 itu bukan lembur lagi. Cari-cari kerja, nunggu macet selesai Pak. Kalau udah selesai macet baru saya pulang. Dulu begitu yang kerjanya di Sudirman, Tamrin. Daripada macet-macet pulang jam 7, nanti tunggu lihat udah lancar, baru dia pulang. Yang ketiga, bekerjalah dengan jujur. Ada di 2 Raja-Raja 12 dan 15. Bekerjalah dengan segenap hati. Nehemia 4 ayat 18. Bekerja sambil belajar. Ya, ini menarik. Coba kita lihat. Mazmur 106 ayat 35. Lagi saya salah ketik. Bekerja sambil belajar. Ayat 35. Segala yang memakan segala tumbuhan. Ini saya kasih ayatnya. Saya lupanya. Ya. Tapi ada ayat yang bekerja sambil belajar. Yang terakhir, bekerja keras. Ya. Jadi memang karena kebutuhan, karena banyak ini kesibukan, bekerja keras. Roma 16 ayat 6. Roma 16 ayat 6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ya, ini ada seorang perempuan yang banyak membantu Tuhan, sehingga dikatakan salam. Sehingga Paulus mengingatnya. Karena apa? Kerja kerasnya. Biasanya kalau dalam gereja kita akan melihat ada banyak orang yang bekerja keras dan itu akan teringat. Terus kemarin kita pergi salamnya sama Pak Larosa, dia itu bekerja keras, udah perbaiki genteng gereja luar biasa. Naik siang-siang, tengah hari bolong, panas, kira-kira gitu. Jadi orang mengingat karena ada sesuatu yang kita kerjakan dengan keras. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa nasihat Alkitab bagaimana orang Kristen harus bekerja. Terakhir, sebagai penutup, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 6:27. Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, ya, itu adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah itu yang punya nilai kekal. Ya, jadi tidak usah pusing dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanya untuk hari ini dan esok. Tapi kita harus banyak menyediakan diri untuk pekerjaan yang memberikan nilai kekal. Ya. Nah itu bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, kiranya jadi berkat buat Bapak Ibu dan kiranya mendorong kita terus untuk menjadi orang Kristen yang giat bekerja bagi Tuhan, giat bekerja untuk kehidupan keluarga kita, sehingga melalui pekerjaan kita Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa.